Ya, halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gua. Ya, kemarin pas gua update di YouTube ya soal foto gua gitu, gua tanya konten apa lagi. Itu beberapa ada yang nanya setup motovlog gua. Jadi, kalau ngomongin setup motovlog ini sebenarnya rahasia nggak rahasia ya, cuma karena gua juga masih amatir juga, jadinya ya gua saling sharing aja biar teman-teman juga tahu setup motovlog gua tuh sebenarnya apa sih yang gua pakai, kenapa suaranya bisa jernih, kenapa teman gue bisa dapat suaranya kayak gitu. Sebenarnya sih gue mulai motovlog ini mungkin sekitar 6 bulanan ya. Ntar kalau salah bakal ada teks di bawah. Jadi awal itu gue cuma kayak review-review motor aja. Terus karena belum ada GoPro, akhirnya gue memutuskan belilah GoPro Hero 8 yang sedang dipakai buat ngerekam ini. Setup motovlog pertama gue sampai yang sekarang ini itu tuh apa aja sih, apa yang gue pakai. Langsung aja kita mulai ya. Nah, untuk intercom yang gue pakai dari awal gue motovlog gue udah pakai Sena. Ini gue pakai Sena 20S Evo. 20S Evo. Dia udah ada clamp kitnya seperti ini. Dan di dalamnya udah ada speaker kanan kiri dan mic di depan ya. Nah, awalnya banget gue pakai mic eksternal guys. Jadi mic-nya ini kayak gini. Ini gue beli di Tokped. Ini nggak ada mereknya ya. Gue kasih unjuk ke kalian. Nah, ini mic-nya. Mic-nya ini adalah TRRS ya. TRRS itu adalah yang ringnya 3. Nah, TRRS ini dia ini nggak bisa connect langsung ke GoPro guys. Apalagi GoPro Hero 8 ya. Kalau GoPro Hero 8 itu butuh adapter juga. Nah, karena dia nggak bisa connect ke Hero 8 dan dia butuh adapter, gue memutuskan untuk si kabel DC mic eksternal ini gue tempel. Ini gue buka kayak gini. Ini gue tempel di mulut helmnya guys, di samping mic si Sena. Jadi kan mic Sena gue di sini. Ini yang awal ya. Ini mic Sena gue, semoga kelihatan. Ntar gue coba ngerekam sendiri pakai handphone. Nah, ini mic Sena, ini mic eksternal gue tempel di sini. Gue tempel di pinggir sini. Ini awal mula banget. Awal pertama kali gue ngevlog, itu setup pertama gue. Jadi keuntungannya adalah, pertama gue di sini bakalan sharing keuntungan dan kerugiannya ya di setup setiap yang gue pakai. Jadi keuntungan yang pertama ini adalah ini dia lebih simple ya, terus nggak mahal lah intinya. Jadi semua HP bisa, terus tinggal tempel di sini pakai selotip kertas kalau gua. Tapi kekurangannya menurut gue tuh lumayan agak banyak sih guys. Jadi pertama itu ketika lo mau mulai ngevlog, mencet on si kamera nih, mencet on si GoPro, mencet on, lo harus ke HP lo juga untuk mencet on. Dan synchronize itu ya harus kayak tepuk tangan atau apa biar lo gampang editnya. Tapi terkadang adalah kesulitannya saat lo touring. Jadi gua waktu itu pernah touring ke puncak, gue masih pakai setup yang kayak gini. Mic-nya itu nggak gue matiin dari mulai perjalanan sampai finish. Dan bodohnya gue lagi, gue itu nggak pakai synchronize guys. Jadi kalau misalnya gue nyalain tak, ya udah kan mic ngerekam terus ya. Jadi cuma hidup matiin GoPro, ya udah dia jalan terus. Nah, itu synchronize-nya setengah mati, capek banget. Nah, itu kalau misalnya kalian mau pakai setup kayak gini, ya baiknya kalau ketika kalian play, kalian harus synchronize seperti itu. Nah, setup kedua ini kan mungkin beberapa kali ngevlog gue pakai, karena gue pakai intercom, otomatis gue ngobrol dong sama temen gue. Nah, di situ gue mikir apa ya setup yang murah tapi dia bisa ngerekam si omongan temen gue, ketika gue ngobrol di speakernya gitu. Itu gimana sih caranya gitu kan. Nah, di situ gue mikir kayaknya harus beli dual mic nih gitu kan. Pas gue mau beli dual mic, gue cari riset, akhirnya dapet lah. Ini gue singkirin dulu di bawah ya. Akhirnya dapet namanya merek nih, Arimic. Arimic ini bener-bener dual mic. Ini coba gue buka nih. Jadi dia paling pendek 1,5 meter. Jadi gue beli 1,5 meter. Packagingnya lumayan lah ya. Nah, si Arimic ini yang tadi gue bilang maksudnya dual mic adalah dia benar-benar langsung jadi 1, 2, dan langsung jadi 1.
Dan ini adalah TRRS juga. TRRS itu biasanya masuk ke HP ya, yang tadi gue bilang. Nah, karena dia TRRS dan dia dual mic, gue mikirnya otomatis dia bisa ngerekam. Satu gue taruh di mulut kayak tadi. Yang kedua, mic satunya lagi gue taruh di speaker guys. Gue selipin di speaker si Sena, di speaker dalam ini. Ketika kalian pakai TRRS, karena gue nggak nemu yang TRS, akhirnya gue beli GoPro adapter guys. GoPro adapter kan harganya lumayan ya, lumayan tinggi lah, jadinya ya kayak mau nggak mau gitu. Yang penting suara teman gue kerekam lah. Akhirnya ya udah gue beli GoPro adapter. Dan ketika lu beli GoPro adapter, lu harus beli case-nya juga karena bingung kan mau lu taruh mana. Banyak sih yang setting kayak taruh ditempel di sini atau di mana gitu. Cuma kan karena gue kurang suka, kurang rapi, jadinya ya mau nggak mau gue pakai GoPro adapter. Ntar fotonya gue taruh di contoh yang pakai GoPro adapternya. Nah udah kayak gitu, kekurangannya adalah yang tadi gue bilang pertama, dia ketika lu mau pakai, lu pasti akan nyangkut di sini. Itu gimana ya? Mau nggak mau lu nyangkut. Tapi demi omongan temen gue kerekam ya udah gitu kan. Dan ternyata gue udah spend uang banyak banget beli casing, beli GoPro adapter. Casingnya aja 500.000 kemarin gue beli Ulanzi, sama GoPro adapter itu 900.000 ya, itu udah hampir berapa. Ya ternyata suara yang direkam saat ngobrol Sena nggak seoptimal itu. Jadinya ya gue bilang mubazir. Cuma menurut gue barang yang sudah dibeli kayak GoPro adapter, dual mic ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian podcast ngobrol ya sama teman kalian. Jadinya ya udahlah, gak gue jual, gue pakai aja. Ya udah, namanya kita setup. Gue juga nggak tahu nyari di mana, itu susah banget setup YouTube kayak gitu. Nyari setup motovlog itu susah, makanya di sini gue bikin. Siapa tahu ngebantu kalian buat teman-teman yang mau memulai atau mau memulai sebagai motovlogger ya. Jadinya kalian terbantu, nggak spend uang banyak-banyak. Kalian bisa pilih nih, mau setup satu gua, setup kedua gua, atau setup ketiga gua gitu. Ini setup kedua hanya kayak gitu aja ya. Tadi pasang di sini sama pakai GoPro adapter yang gua taruh bawah lagi. Nah, setup yang ketiga ini adalah setup yang masih gua pakai sampai sekarang guys. Ini gua tahu dari mana? Gua seiring berjalannya waktu kan ya, banyak teman kenalan motovlogger, banyak yang udah banyak upload motovlogger. Gue nanya-nanya lah sama teman-teman yang memang motovlogger yang sudah terkenal lah intinya. Di situ mereka nyaranin untuk pakai ini, Sena AudioPack GP10. Ini adalah backpacknya Sena ya guys. Nah sampai sekarang gue pakai ini dan gue masih puas. Nah untuk GP10 ini dia akan connect ke intercom lo, akan connect ke Sena. Jadi dari GP10 connect ke Sena. GP10 nya kalian harus tempel ke Hero 4. Itu baru bisa ngerekam suaranya. Jadi ya bisa dibilang rekaman suaranya adalah gue ambil dari Hero 4 ini, dari second cam gue kalau gue bilang sekarang ya. Jadi kalau setup di motor depannya gue pakai Hero 8, second camnya yang ngarah ke muka gue pakai Hero 4 yang memang dia akan ngerekam suara si Sena intercom gua gitu. Nah ini gue bakal ngasih unjuk ke kalian cara pairing atau cara gunain si Sena AudioPack ini. Tapi sebelumnya gue bakal sharing kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya lagi ya. Untuk kekurangannya, kalian harus beli GoPro lagi karena GoPro Hero 8 itu nggak kompatibel ya ke GP10. Gue juga nggak ngerti sih kenapa sekarang si backpack ini nggak ngeluarin untuk ke Hero 8, gue juga nggak tahu. Jadi intinya masih pakai si Hero 4. Gue kemarin beli Hero 4 second ini sejutaan, 1,3 lah. Lebih murah kan daripada beli adapter sama casing. Gitu guys, jadinya pokoknya kekurangan yang pertama kan harus beli Hero 4. Tapi menurut gue ini spend money yang optimal lah. Jadinya lu bisa ngerekam muka lu juga gitu loh. Jadi menurut gue ini worth it banget. Karena kan kalau misalnya lu nge-vlog live ke depan doang kan kayak bosen gitu ya. Jadinya ya gue ada second cam ini gitu. Kurangannya lagi yang tadi gue bilang, katanya sih banyak yang gak kedetek suaranya. Cuma kalau gue pribadi sampai sekarang masih kedetek ya guys, masih baik-baik aja. Alhamdulillah, jangan sampai ada masalah. Terus apa lagi ya kekurangannya? Ya menurut gue karena gue dari awal udah pakai Sena, ya menurut gue ini bukan kekurangan harus beli Sena lagi, karena memang sudah dapat Sena seperti ini. Sudah punya Sena seperti ini dan tinggal beli GP10 nya.
Kecuali kalian belum punya Sena ya, kalian bisa mempertimbangkan daripada beli GoPro dan backpack, kalian bisa beli Sena 10C Pro atau Evo. Nah di situ dia intercom sekaligus ngerekam dan bisa ngerekam suara teman-teman kalian juga gitu. Kalau untuk kelebihannya ya udah jelas, gue punya second cam, ini bisa ngerekam suara dengan baik, suara temen gue juga jelas banget, dan kalian nggak perlu synchronize. Maksudnya nggak perlu synchronize adalah ketika kalian play ini terus menerus atau kalian rekam terus menerus, otomatis kan kalian kelihatan ya ketika kalian nyalain ini, nyalain si first cam-nya. Nah itu bisa jadi synchronize untuk kalian edit. Cuma kalau gue pribadi, ketika ini gue nyalain ya ini gue nyalain, ketika ini gue matiin ya ini gue matiin gitu. Dan tetap si backpacknya ini akan nyala terus, gue buat dia nyala terus. Jadinya ya udah biar gampang aja. Jadi kalau misalnya nyalain, kalau mau rekam ya tinggal nyalain, backpacknya udah auto ngerekam terus. Nah ini gue bakal ngasih unjuk ke kalian cara konekin si backpack ke Senanya ya. Semoga ini masih ada baterainya, karena gue udah lama banget nih nggak ngevlog ya karena hujan terus. Terakhir gue ngevlog yang gue upload dari RAW itu terakhir banget gue ngevlog. Kalau kalian nonton ya, gue belum ngevlog lagi sampai sekarang. Nah untuk Sena Audio Backpack sendiri, ketika kalian beli baru akan dapat manual booknya sama paketannya seperti ini. Dia ada casing waterproof dan yang nggak waterproof gitu. Kadang gue pribadi gue pakai yang ini ya, ini simpel banget, gue suka. Jadi dia tinggal masuk terus ada GoPro-nya di sini. Ya ini udah dapat casing buat GoPro-nya juga ya, jadi kalian gak usah ribet-ribet lagi. Makanya tadi gue bilang ini simpel banget, gue suka banget. GP10 sama 20S Evo ini jadinya ya udah gampang aja gitu. Kalian mau ngevlog ya gampang, ngerekamnya gampang, ngerekam suaranya gampang gitu, nggak perlu spend money banyak-banyak. Gitu guys, ini langsung. Nah ini adalah konektor yang harus nggak boleh hilang ya. Ini adalah konektor yang akan connect ke GoPro-nya. Jadi ini harus disimpan benar-benar. Nah sebelum gue colok ke GoPro, ada beberapa orang yang suka konekin dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau gue lebih suka dicolokin ke GoPro dulu. Jadi ini bakal gue kasih lihat juga nyolok ke GoPro-nya. Ini gue lupa ya ini Hero 4 Black atau Silver. Intinya yang belakangnya yang nggak ada LCD lah kalau gue. Nah sampingnya harus dibuka dulu ini. Pasangnya gampang banget, kalian harus lihat nih si ininya. Ini adalah buat yang sebelah sini. Ini untuk masuk ke sini, sesuai lah ya. Pokoknya kalian harus lihat. Nah, yang tanda panah ini, ada tanda panah. Tanda panah ini lawannya adalah tanda panah si Sena, si backpacknya ada di sini. Nah, kalian harus menyesuaikan lah. Disesuaikan kayak gini. Nah udah kayak gini, ini berarti si backpacknya sudah connect ke GoPro gitu. Nah cara konekinya ke Sena gimana? Kalian tinggal nyalain ke bawah. Nah ini ada pilihan, ada tulisan on off, power, mic, sama pairing. Mic-nya selalu nggak pernah gue nyalain, ini adalah mic yang bakal ngerekam tanpa mic si Sena ini. Atau dual mic lah bisa dibilang. Jadi mic Sena ini ngerekam, mic ini ngerekam gitu. Jadi bisa dibilang banyak noise angin ya kalau misalnya kalian motovlog naik motor gitu. Kalau gue selalu gue offin. Ini kalau mau nyalain tinggal nyalain aja. Dia akan merah gini terus ketika dia nggak connect sama Sena manapun. Nah kalau untuk konekin nyalain Senanya, kalian ya pasti tahu lah ya kalau misalnya user Sena tinggal mencet yang ini sama ini berbarengan. Nah sampai dia nyala seperti ini. Nah ketika udah seperti ini kalian tekan lama, ini kayak pairing ke Sena lainnya. Kalian tekan lama sampai merah-merah kedip-kedip kencang ini. Nah yang backpack kalian tekan pairingnya. Sampai merah biru. Nah yang merah biru backpack guys. Nah udah kayak gini. Biasanya mereka akan connect sendiri. Nah seperti itu. Kalau iramanya udah sama, kedip-kedip birunya semoga kelihatan ya. Karena ini kan gue pakai lightning juga, semoga kelihatan. Nah ini kayak gini. Kelihatan ya birunya. Nah ini gue kenapa dia otomatis karena udah pernah connect. Kalau belum connect,
Kalau kalian kayak pairing tadi, klik aja ini sekali. Ntar bisa langsung connect kayak tadi, tungguin sampai kayak gini. Nah, kalau udah gini, berarti kalian udah connect, tinggal kalian ngevlog aja. Nih, gue bakal coba gue ngevlog pakai helm ini. Ntar gue pakai helm, bakal ngambil suara dari sini dan view dari sini. Karena nggak bisa ngambil dari mic sini, dia hanya ada mic dari sini. Kita coba ya. Nah, ini udah terpasang sempurna kuping gue. Nah, ini gue masih pakai mic eksternal ini ya guys. Nih, kalian lihat. Gue masih pakai mic ini. Nah, ini gue bakal coba pakai mic si GoPro ini. Pertama nyalain dulu GoPro-nya. Ini gue tekan yang shutternya ya. Nah, ini mulai gue connect atau gue kerekam ya pakai suara si Sena Audio Pack ini. Suaranya udah kesini. Ya intinya kayak gini lah settingan gue. Nah, ini suara dari backpacknya. Kalau nggak pakai balaklava sebenarnya jernih banget. Cuma gue keseringan pakai balaklava guys, jadinya ya kayak gitu. Soalnya gue kalau nggak pakai balaklava kuping gue kayak tadi nyangkut. Jadi harus dibenerin dulu. Ya mungkin gitu aja vlog kali ini. Kalau memang kalian ada pertanyaan mengenai setup motovlog gue, di komen aja. Pasti akan gue balas satu persatu. Pasti akan gue balas. Karena gue udah ngerasain caranya nyari setup motovlog yang gampang ya. Ternyata vlognya tuh jarang. Jadinya ya udah. Ketika kalian butuh informasi tersebut, gue bakal sharing ke kalian cara atau setup motovlog gue. Jadinya kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja di kolom komentar. Sebelumnya makasih banget ya. Makasih banget yang udah selalu support. Ini gue ngomong di sini aja ya. Ngomong makin aja lah. Copot dulu helmnya. Sorry, ketika GoPro-nya mati, dia akan tetap connect. Tetap akan biru-biru. Nggak ngaruh. Ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak banget yang udah selalu support. Sekarang udah 9.000 subscriber. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga gue terus konsisten dalam buat video. Ya mungkin gitu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye. See you next video. Kalau ada apa-apa langsung tulis di komen aja. Jangan lupa di like. Thank you. Bye.